Good morning, my students. I hope all of you so healthy. Now we will learn chapter 5 about it is a beautiful day. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan mempelajari unit 5 tentang hari ini adalah hari yang indah. Tujuan dari chapter 5 ini adalah we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi tujuan dari unit 5 ini kita akan mempelajari untuk menanyakan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengkritis, atau mendoakannya. Oke? Okay, the next observing and asking questions. We will play the roles of the speaker in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Pada slide berikut kita akan meneliti atau mengobservasi dan menanyakan beberapa pertanyaan. Perhatikan pada gambar berikut, nanti ikuti dialog yang diucapkan oleh ibu. Jadi kita akan bermain peran dalam percakapan dengan pembicara. Kita akan mengatakan beberapa kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Ikuti ya. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It is a beautiful park. Nah, bisa menirukan ya? Cobalah kita tirukan. Kalian berperan menjadi diri kalian sendiri sebagai pembicara. Okay. This is a shady and the flowers are colorful. Jadi taman ini teduh dan bunganya beraneka warna. I like this park. Saya menyukai taman ini. I do too. Begitu pula aku. This is a wonderful park. Ini adalah sebuah taman yang luar biasa. Look, perhatikan, there are butterflies. Ada banyak kupu-kupu. They are pretty. Mereka indah. There are garbage cans too. Ada banyak sayur-sayuran juga. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini. Di sini keep clean artinya menjaga biar menjadi bersih. I like studying here. The weather is nice. Saya suka belajar di sini. Cuacanya enak. It is beautiful park. Ini adalah taman yang indah. Di sini park artinya taman. This artinya ini.
Colorful artinya beraneka warna. Like artinya menyukai. I artinya saya. To, di situ ada to artinya juga. Wonderful artinya luar biasa. Pretty artinya indah, bisa juga cantik. Look, perhatikan. There are. Nah, ada atau di sana. Butterflies, kupu-kupu. Cabbage, sayur-sayuran. Studying, belajar. Here, di sini, the weather artinya cuaca. Nice, menyenangkan atau enak. Beautiful artinya indah. Oke, jadi kalian bisa memahami dan juga bisa mengucapkan. Next, we will play the roles of the speakers in the pictures. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi di slide ini kita akan bermain peran dari beberapa pembicara di dalam gambar. Jadi di sini ada Dayu, ada Siti, ada Beni, ada Lina, ada Edo. Oke ya, coba tirukan. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it is big enough for the activities. Nah, di sini ada kata wow. Wow ini adalah exclamation atau seruan dalam bahasa Inggris ya. Atau bisa juga disebut interjection, yaitu kata seru. Sedangkan tanda seru ini ya, ini bahasa Inggrisnya exclamation marks ya. Jadi tanda seru. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa heran atau terkejut terhadap seseorang ya. Your classroom, ruang kelas kamu is clean, bersih, and tidy, dan rapi. Nothing, tidak ada sesuatu yang dirty, yang kotor, and messy, dan jorok. Thank you, terima kasih. Our schoolyard is very large. Halaman sekolah kami sangat luas. We can play badminton and do many other activities here. Kita bisa bermain badminton dan melakukan aktivitas atau kegiatan yang lainnya di sana. Yes, yeah, it is big enough for the activities. Itu cukup besar untuk beraktivitas. Ya, itu ya. Nah, di sini ada new vocabulary, kata-kata baru atau kosakata baru yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada dua macam, yaitu adjektif, kata sifat, dan exclamation, seruan atau interjection, kata seru. Perhatikan mana yang termasuk kata sifat di sini, yaitu kata messy yang artinya acak-acakan, dirty yang artinya kotor, tidy atau sama dengan sinonimnya neat artinya rapi, clean bersih, large luas, big besar. Yang termasuk exclamation di sini yaitu atau interjection kata wow, bisa juga surprise. Oke, bisa dipahami ya.
Next, observing and asking question. Ya. Mengobservasi dan meminta dan bertanya pertanyaan. We will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan bermain peran dengan pembicara di dalam gambar. Okay? Wow, your car is very nice, Siti. Thank you. It is an old car, but it is very fast. The music is too loud. I can't study with this loud music. Sorry, I will turn down the volume. It is dark in here. I will open the curtains. That's a good idea. Thank you. Wow, tadi seruannya. Your car, mobilmu, is very nice. Sangat menyenangkan, Siti. Thank you, terima kasih. It is an old car. Itu mobil tua, but it is very fast. Tetapi itu sangat cepat. The music is too loud. Musiknya terlalu keras. I can't study with this loud music. Saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras. Sorry, maaf, I will turn down the volume. Saya akan menurunkan volumenya. It is dark in here. Di sini gelap. I will open the curtains. Saya akan membuka kelambunya. That is a good idea. Itu sebuah ide yang bagus. Thank you. Terima kasih. Nah, dari dialog tadi ada beberapa kosakata baru yang di sini ada dua jenis, juga kata sifat dan kata benda. Beberapa kata sifat diantaranya yaitu kata nice yang artinya enak atau senang atau menyenangkan. Old artinya tua atau usang. Ya. Loud yang artinya keras. And then dark yang artinya gelap. Good artinya bagus. Dan berikutnya yaitu noun, yaitu artinya kata benda. Mana saja yang termasuk kata benda? Di sana ada car, artinya mobil. Curtains, artinya kelambu. Kelambu itu, korden itu ya. Oke, di sini tata bahasa yang digunakan masih sama dengan tayangan sebelumnya, yaitu pada season 1 ya. Contohnya your car is very nice. Di sini sebagai subjek, kemudian to be diikuti kata sifat. Oke. We will work an individual. We will list the speaker's statement about the things. Kita akan bekerja secara individu. Kita akan mendaftar pernyataan-pernyataan pembicara tentang suatu benda ya. Di sini what do they say about the things. Jadi apa yang mereka katakan tentang benda-benda. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti kalian lengkapi berdasarkan dialog pada slide 2 dan slide 3. Masih ingat kan? Perhatikan di sini contohnya. Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Tadi kan ada pada dialog slide 1, yaitu pada dialog yang berbunyi wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Bisa ya? Di sini karena pertanyaan di sini ada what do they say. Nah, what do they say? Apa yang mereka katakan, sehingga di sini Dayu
Subjeknya 1, C-nya ditambahkan S. Masih ingat kan? Pada sebelumnya, pada chapter 4 ya sudah kita bahas mengenai the simple present tense. Kemudian Lina's classroom. Tadi yang berbicara kan Dayu berbicara mengenai ruang kelas Lina, sehingga dikatakan Lina's classroom. Jadi ruang kelasnya Lina. Di sini ada apostrof S yaitu koma di atas disebut apostrof, atau bisa juga berarti singkatan atau juga menunjukkan milik. Tapi di sini menunjukkan milik ya, bukan singkatan. Jadi ruang kelas itu miliknya Lina. Is diikuti to be and then clean, bersih, dan tidy, rapi. Sama kan di sini? Jadi kalian hanya disuruh membuat subjek, kemudian diikuti to be. Masih ingat ya, to be itu SMA, kemudian diikuti kata sifat. Kalian tinggal melihat di slide 2 dan slide 3. Contoh yang kedua, tadi Benny mengatakan, Benny says the schoolyard is very large. Benny mengatakan halaman sekolahnya sangat luas. They can play badminton and do many other activities there. Kalimat ini sama persis dengan yang ada di slide 2 dan 3, sehingga kamu tinggal menyalin ya. Coba perhatikan di sini pada slide 3 atau slide 2 ya. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities. Jadi di sini hanya subjeknya saja yang digantikan ya. Berikutnya bagaimana dengan nomor 3? Nah, di sana masih ada Udin, masih ada Benny, masih ada Edo, masih ada Siti, dan mungkin kamu sendiri yang nomor 7 ya. Jadi bagaimana ruang kamar tidur kalian ya. Nah, tuliskan di sini, dan kalian sudah dibantu beberapa kata sifat seperti yang ada di slide 1 dan slide 2. Bisa ya mengerjakan? Kalian lengkapi seperti contoh 1 dan contoh 2. Caranya dengan memperhatikan pada slide 1 dan slide 2 dan slide 3. Kemudian pada slide berikutnya, next slide we will learn about an exclamation marks. Tadi kita sudah membaca pada slide 1, slide 2, dan juga pada slide 3. Nah, an exclamation mark yaitu tanda seru, atau di sini disebut kalimat exclamation atau kalimat seruan ya. Tandanya adalah dengan tanda seru. Apa itu an exclamation mark? An exclamation mark is used to show when something is surprising or forceful. Maksudnya adalah bahwa seruan itu digunakan untuk menunjukkan ketika seseorang itu merasa benar-benar terkejut atau dalam tekanan. It helps make the meaning of the sentence clear. Ini membantu, jadi tujuannya adalah untuk membantu membuat makna itu kalimatnya menjadi lebih jelas. Contoh berikut pada exclamation, "Oh, that hurt." Dia mengadu bahwa dia sedang terluka. "Look up there," she yelled. Ini ungkapan exclamation bahwa dia berteriak, "Lihatlah ke sana." Seperti itu ya. Hook up. Berikutnya, hook up. Maksudnya di sini adalah seseorang memerintahkan atau melakukan eksklamasi seruan
dengan mengatakan hubungkan, sambungkan, atau kaitkan. Kemudian berikutnya, hello, hello, how are you? Ini apa kabar? Halo, apa kabar kamu? Jadi menyeru dengan berteriak surprise, ya, surprise, mengejutkan, ya. Jadi ini sebuah kejutan. What? Jadi dia mungkin dengan nada yang agak keras, ya. Apa? Wow, ya. Itu beberapa contoh kalimat seruan, atau kalau kalian berseru melihat sesuatu yang mengherankan biasanya, ya. Bahkan kalian juga akan berteriak melihat sesuatu yang mengerikan. Itu yang dimaksudkan exclamation, atau tanda serunya itu biasanya disebut dengan interjection, ya. Oke, nah, an exclamation mark can also be used in bracket after a statement to show that the writer find it funny or ironic, ya. Jadi sebuah exclamation itu bisa juga digunakan di dalam tandanya itu ada di dalam tanda kurung. Jadi tandanya di dalam kurung. Dan ini tujuannya bahwa si penulis itu menemukan sebuah kelucuan atau ironis sekali, ya. Jadi ironis di sini, ya. Jadi ironis sekali. Misalnya di sini, she says she's stopped feeling insecure. Ini ada tanda seru di sini. Since she met him. Jadi semenjak dia menemuinya, dia mengatakan bahwa dia itu berhenti merasa sangat-sangat bagaimana gitu perasaannya, karena semenjak ketemu, kalau kalian ketemu teman kamu, gimana perasaan kamu? Jadi memandang tak henti-hentinya, ya. Jadi itulah yang dikatakan exclamation mark in bracket, ya. Jadi tandanya itu dikurungi, ya, menunjukkan benar-benar ada perasaan senang, perasaan ironis itu berbaur jadi satu. Oke. Itu yang dimaksudkan dengan an exclamation marks, ya. Tadi yang ada di slide 1, 2, dan 3. Oke. Next, setelah kalian tadi memperhatikan slide 1, slide 2, dan juga slide 3, juga keterangan mengenai exclamation, cobalah sekarang kalian perhatikan. Benar-benar kalian perhatikan ulang sekali lagi slide 1, 2, dan 3 serta keterangan exclamation. Kemudian kalian cari, ya, find the exclamation of slide before. Jadi kamu cari mana yang menunjukkan kalimat seru pada slide sebelumnya. Di sana ada 3, cobalah kalian cari apa saja coba, ya. Atau bahkan kalian bisa menambahkan satu lagi, ya. Coba kalian buat contoh untuk nomor 4, ya. Nomor 4, ya, kalian buat contoh. Kemudian juga nomor 5, ya. Jadi kalian buat contoh satu lagi, ya, atau 2 lagi kalimat perintah yang menurut kalian sendiri kalau kalian merasa heran atau terkejut. Jadi di sana ada, ya, nomor 4, ya. Kemudian 5, ya, kalian tambahkan sendiri di situ, ya. 5 apa saja, ya, coba dituliskan di sana. Oke. Okay, my students, see you on the next meeting in English classroom. Ya, stay healthy, ya, tetap jaga kesehatan, and open your English book on unit or chapter 5. Bye.